Emang yang U16, U19 berapa kali sih trial ke Eropa? Kan nol. Iya. Nggak bisa salahin mereka juga. Nggak bisa salahin PSSI juga. Karena duit PSSI kan terbatas juga. Nggak bisa salahin coachnya juga kan? Nggak ada yang salah. Juga nih, Iya, dari sisi pelatih. nggak ada yang salah. Kita nikmati semua proses. Apakah cepat beradaptasi termasuk soft skill yang harus dimiliki sebagai pemain? Ini bagus ya, Pak? Ini bagus. Ini pertanyaan bagus, Om Anoy. Yang terakhir dulu, apakah cepat beradaptasi termasuk? Soft skill. Iya, ini penting. Karena sepak bola adalah teamwork. Betul. Jadi soft skill ini harus punya. Jadi gue happy juga lihat U19 AFF menang. Asumsi di semifinal atau final kita nggak menang, it's okay. That's okay. Yang penting mereka belajar. Oke. Nggak harus semua dengan piala-piala. Kita itu selalu teriak piala-piala, tapi faktanya di dunia, di Olimpiade apa? Nothing. Sepak olahraga Indonesia itu nothing. Hai everyone, selamat datang kembali di Sportify bersama Natasha Germany dan tentunya Coach Justin. Itu kenapa sih jam tangannya kok bisa ada warna-warnanya gitu? Keren. Tadi kelap klip. Ya kalau dibuka ini kelap-kelipnya. Mewah. Coba di zoom. Ini cuma smartwatch loh. Ini smartwatch LV, enggak? Iya. Oh iya. Mewah. Anyway, it's good to be back. Ya teman-teman semua, karena kayaknya aku udah absen berapa lama nih di Jaspil. Lama. Karena gabungan sama Euro kemarin. Banyak Akhirnya job. kembali lagi. Udah ngerti bola sekarang ya. Jangan dijebak. Tapi akhirnya aku kembali, tapi bukan hanya aku yang kembali, Coach Justin juga kembali karena beliau ini dari Eropa. Kemarin ngapain aja? Kemarin kita udah ketemu, kita udah bahas, tapi kali ini harus dibahas lagi karena teman-teman yang nonton Sportify pasti penasaran comebacknya Coach Justin dari Euro kemarin. Ya, ini untuk gue pengalaman baru ke final, begitu ramai pasti, banyak orang, dan kita kan live. Oh ya? The Derby live. Oh. Gue kan nggak tahu. Jadi live di tiga lokasi. Gue dari stadion, Hanif dari fan zone, yang jaraknya jauh, sama Pak Panji di studio. Studio di Jakarta. Oh, dipisah. Bisa. Jadi ya keren ya The Derby. Iya, keren juga. Jadi di satu waktu yang sama tapi di 3 lokasi yang berbeda gitu ya, Coach. Ya. Apa yang paling menarik waktu nonton di final? Selain pasti fansnya ramai banget, penuh nggak? Tunggu, Ya, Pak, susah nggak kesananya? Karena kan final nih ramai banget. Susah. Jadi untung hotel gue nggak terlalu jauh dari sana. Jadi kita naik ke Uber. Oke. Terus kan perimeternya berapa kilo dari stadion itu ditutup semua. Biasa itu normal. Ya. Jadi dari situ nggak jauh kok, sekiloan. Sekilo jalan kaki ke stadionnya itu udah rame. Pada kick off jam 9, gate dibuka jam 6. Dari jam 6 udah dibuka? Ya. Udah pada rame atau jam? Udah rame, gue jam 5 di situ. Jadi udah rame, sempet beli minum santai dulu, ketemu volunteer orang Indonesia di situ. Oke, banyak nggak orang Si Amar, ada beberapa, yang gue ketemunya 2 ya. Dua volunteer di situ. Terus ya kita live, kita masuk jam 6 mau tes, kan gue takutnya nggak ada sinyal di stadion ya, karena kayak gue waktu di Emirates, gue nonton Arsenal lawan Spurs, itu pada saat full, itu nggak ada sinyal. Nah, itu gue juga 2 jam sebelumnya gue udah masuk. Gue masuk duluan, gue live kan. Live IG itu banyak yang nonton. Sinyal normal, tapi pada saat bertambah orang, tambah kosong. Tambah hilang sinyalnya. Nah, kemarin itu enggak. Jadi kemarin sinyal masih kenceng. Jadi bener-bener siarannya bagus. Gue satu produser kan. Kalau Hanif kan sendiri pakai tongsis dari fanzone. Wah, itu lebih berat. Karena dia nggak bisa duduk kan.
Oh iya. Jadi fan zone itu tempat orang nonton bareng lah, tapi di lapangan terbuka. Oke. Dan itu ada ya puluhan 20.000 orang pasti ada itu. Tempatnya gede banget. Dan lu harus berdiri terus. Jadi dia 5 jam dia berdiri. Gila, sendirian lagi. Sendirian. Terus ada beberapa teman-teman dari Indonesia juga yang ngebantu dia lah. Oke. Ngejaga dia. Kalau gua mau produser. Jadi yang pegang kamera produser. Yang nonton bola gue. But it was fun. Itu seru, nggak ada kerusuhan dan lain-lain. Jadi, walaupun fans Inggris ya. Walaupun fans Inggris, di fan zone ada yang ribut lah, kecil, keributan kecil, ya fans Inggris biasa. Tapi di stadion pada saat gue cabut, kita bareng-bareng ke itu kan ke metro, metronya ke pusat kota, Brandenburg Station. Tapi fans Spanyol itu belum kelihatan karena mereka belum keluar, mereka masih selebrasi lah. Jadi fans Inggris yang udah keluar duluan. Lama lah ya. Ya jadi ya it was fun. That's good. Tapi pas nonton di sana berarti atmosfernya beda banget ya, Coach? Kalau nonton langsung di stadion. Aku pernah nonton tapi nggak pernah yang laga besar atau final gitu. Apalagi gue berada di fan zone Spanyol. Jadi pasti happy semua kan. Oh, vibes-nya. Iya, vibes-nya luar biasa. Jadi ya gue ikut happy karena gue enak juga sama gitu. Emang kalau flashback Euro kemarin udah sesuai ekspektasi Coach Justin kalau Spanyol enggak, ekspektasi gue yang masuk final harusnya berdasarkan permain itu Jerman sama Spanyol. Itu dua tim terbaik. Tapi ketemu mereka ketemu di perempat final kan. Iya. Jadi ya that's football. Unexpected. Dan ya Inggris beruntung banget lolos. Lawan Slovakia beruntung, lawan Belanda beruntung. Kayaknya emang selalu punya caranya untuk bisa winning the game. Ya itu juga sepak bola dan bukan gua aja ngomong, pandit-pandit Inggris pun mengkritik, fans-fans Inggris pun mengkritik semua, banyak mengkritik. Jadi emang ya kamu kan siaran juga. Jadi memang mereka nggak layak masuk, gitu. That's why beruntung mereka nggak menang. So Southgate akhirnya resign, Coach Justin setuju emang harus digantiin? Enggak, gue lebih suka Southgate stay biar lawak terus. Nanti Gatot sama dong gitu-gitu aja dong, biar rasanya gitu biar makin lama. Nggak cukup dari 2016. Kalau gue bilang mereka harus ambil pelatih non Inggris ya. Tapi kayaknya yang jadi calon kuat itu Eddie Howe. Iya. Inggris kan punya pride kuat solar. Mereka itu merasa sepak bola itu milik mereka. Bener banget. Makanya kami ngomong, lu siapa? Kalau dibilang ya mereka memodernisir sepak bola oke, tapi yang menemukan sepak bola itu orang Cina, bukan di Inggris. Bukan di Inggris. Tapi ya mereka klaim terus disebarkan oleh media seolah-olah itu kan gaya kolonial. Dulu waktu mereka menjajah begitu banyak negara kan ini cara kita, ini cara yang terbaik, kalian harus ngikutin kan kayak gitu. Makanya gue enak banget sama orang-orang Inggris, fans Inggris. Merasa diri kecuali klubnya. Tapi klub sepak bola Inggris itu besar bukan karena pemain atau pelatih Inggris. Jadi pemain pelatih luar. Oke. Lu cek rank 1 sampai 10 berapa pelatih Inggris? Eddie Howe. Terus siapa lagi? Potter. Yang lain Potter dipecat. Oh ya. Yang lain pelatih Inggris, pelatih non Inggris semua. Kalau ini pelatih Inggris semua hancur itu IPL. Nggak semenarik sekarang ya, iya. Maksudnya gitu. Dan pemain-pemain hebatnya yang ngangkat kan pemain luar semua. Lihat di semua klub lah, dari City, MU, Arsenal, Chelsea, pemain luar semua yang ngangkat. Tapi kan pemain-pemainnya timnas Inggris mostly Premier League, Coach. Iya betul. Tapi mainnya kayak apa? Oke. Ini menarik, super. Oke, super. Kalau gitu, Coach, ini Euro udah berakhir. Sekarang kita juga akan menatap masa depan tentang timnas kita. Yang nanti ada di third round berarti ya, qualifier ya. Cuman sebetulnya pengen ngebahas tentang angle yang kayaknya sering jadi obrolan banyak nih tentang dibanding-bandingin gitu tentang timnas senior kita sama timnas junior. Kenapa ada perbandingan kayak gitu menurut Coach Justin? Ini gue rasa nggak fair ya. Karena timnas senior, Sinta ini kan cut generation. Jadi yang umurnya kayak Marcelino 19-20 tahun gitu, yang pemain lainnya masih muda-muda itu udah main di senior. Sementara sebenarnya Marcelino kan bisa memperkuat U23, U19 atau whatever yang muda-muda. Tapi itu mereka sudah memperkuat sama kayak Lamine Yamal.
Lamine Yamal 16 tahun senior. Iya, iya. Apakah dia main di Olimpiade? Kan enggak. Enggak. Iya kan? Itu satu. Kedua, timnas junior ini penting buat kita. Biar jenjangnya sama, biar kalau mereka masuk ke timnas senior itu nggak begitu banyak butuh adaptasi. Jadi kita juga harus perhatiin siapa-siapa ini bukan masalah menang kalah. Orang kita itu selalu bilang kalau menang main bagus hebat. Enggak, menang belum tentu main bagus belum hebat ya. Contoh Inggris lah. Ngerti nggak? Nah ini yang gue coba selalu influence mereka bahwa lu main bagus belum tentu lu hebat, ya kan? Nah ini yang harus kita highlight terus bahwa di usia 16, 17, 8 sampai 19 biarlah mereka bereksperimen, biar pelatihnya bereksperimen. Jadi kalau seandainya Indra Syafri kalah atau Nova kalah, that's okay. Bukan masanya untuk jadi juara-juara. Sejarah di sepak bola Indonesia mengatakan bahwa kita berapa kali juara di junior, di senior zero, nothing. Sebelum Sintayong masuk rank kita 170. Loh kok bisa 170? Katanya junior kita juara terus. Kok senior enggak? Nah, ini kan butuh perubahan yang signifikan. Terutama dari sisi paradigma, mindset. Itu harus dirubah. Bahwa ada masanya sama kayak bayi lah. Masanya dia tidur, merangkak, belajar berdiri, belajar jalan, sama akhirnya dia berlari. Ya kan? Nah, ini sepak bola juga gitu. Sebuah proses. Jadi tolong kasih kredit siapapun pelatihnya. Mau itu Nova, mau itu Indra Syafri, mau itu Bima Sakti, siapapun pelatihnya, kita harus tetap dukung mereka apapun hasilnya. Yang penting kan prosesnya benar. Kalau mainnya jelek, kalah, hancur-hancur, nah itu boleh dikritik. Tapi kalau mainnya bagus kayak Nova U16, mereka main bagus, tapi karena kartu merah kan akhirnya nggak lolos ke final karena. But it happens dalam sepak bola. Ini pemain kan butuh waktu juga untuk belajar. Pengalaman juga dibutuhkan. Iya, jadi bukan kalau yang juara lebih bagus, yang nggak juara nggak bagus, enggak. Kita udah bagus. Ya sama kayak sekarang lah, kita nggak juara AFF, tapi level kita udah Asia, kan jauh lebih bagus. Dari rank 170 ke 130-an sekarang, kan jauh lebih bagus. Itu kan sebuah prestasi. Prestasi kan nggak harus dengan piala. Makanya gue selalu bilang, kalau lu mau butuh piala, beli ke Senen aja, beli piala. Biar lu dapet piala. Ngerti nggak? Tapi hal-hal kayak gini harus kita perhatikan juga. Jadi gue happy juga lihat U19 AFF menang. Asumsi di semifinal atau final kita nggak menang, it's okay. That's okay. Yang penting mereka belajar. Nggak harus semua dengan piala-piala. Kita itu selalu tidak piala-piala, tapi faktanya di dunia, di Olimpiade apa? Nothing. Sepak olahraga Indonesia itu nothing. Berapa juara dunia yang kita punya? 10 sampai? 10 cabang olahraga? Nggak ada. Nggak sampai. Belanda 17 juta, puluhan yang juara dunia. Nanti kamu lihat Olimpiade, target mereka 36 medali. Olimpiade dengan penduduk 7, karena mereka sudah biasa sering juara dunia, iya kan? Nah kita nggak, padahal rakyat Belanda nggak pernah suruh lu harus juara dunia, nggak ada target. Just do your best. Target-target kita semua cabang harus juara. Piala. Ini yang harus dirubah, dan ini tugas gue sebagai influencer. Lu suka nggak suka itu hak lu, tapi gue akan tetap menyerukan bahwa sebuah proses. Kalau kita main bagus, pasti nanti pada suatu saat kita akan ada juaranya. Belgia rank 1 di dunia, emang juara apa? Iya, kemarin aja gitu. Tapi mereka sering lolos ke. Oh iya, itu benar. Dari segi itu kan sejarah prestasi. memang betul ya. Itu kan prestasi. Iya. Cuman netizen tolol kita ini melihat prestasi itu hanya piala. Kalau lu masuk final nggak dianggap prestasi. Lah, lu pikir masuk final merem? Iya. Tidak gampang juga ya. Iya, masuk kan? final itu kan prosesnya panjang, bersaing dengan dari berapa negara mereka hanya 2 negara betul. yang bisa masuk final. 4 negara yang bisa masuk semifinal. Iya. Nggak di-appreciate. Kan lucu gitu. Itulah gue tetap
melanjutkan kerjaan gue sebagai influencer untuk mencuci otak mereka. Hargai kerja keras orang. Iya, ini benar. Kalau kamu kerja keras, you work 80 hours per week. Kamu cuma bisa beli sebuah Alphard. Tetanggamu kerja 20, dia bisa beli Rolls Royce. Apakah dia lebih hebat dari kamu? Belum tentu. Belum tentu. Iya kan? Mungkin dia lewat orang dalam, lewat koneksi, sementara kamu benar-benar build up dari bawah. Iya, benar. Ngerti nggak? Tapi orang kita hanya menilai, oh tetangga gue punya 2 Mercy, tetangga satunya cuma punya 2 Avanza. Yang Mercy seolah-olah lebih hebat. 2 bulan kemudian ditangkap KPK. Seperti yang banyak terjadi. Iya kan? Dan itu terjadi. Tapi memang orang kita kayak begitu. Iya. Menilai dari luar. Nah ini yang harus, ini tugas gue untuk menginfluence mereka. Jangan nilai orang dari luar. Karena kita nggak tahu juga proses masing-masing Betul. orang tuh seperti apa. Dan Iya. sepertinya nggak apple to apple kalau dibandingin antara Iya. timnas junior sama senior gitu. Iya, iya, Sepertinya gue mengalami sebagai 5 tahun mantan pelatih timnas futsal, pelatih timnas terlama di futsal, nggak pernah dapat fasilitas, tapi target juara. Kalau gue lihat fasilitas sekarang, ya mungkin gue udah juara dari kapan tahun kalau diberi fasilitas kayak begitu, ngerti nggak? Nah kan lihat prosesnya juga. Emang yang U16, U19 berapa kali sih trial ke Eropa? Kan 0. Iya. Nggak bisa salahin mereka juga. Nggak bisa salahin PSSI juga. Karena duit PSSI kan terbatas juga. Iya. Nggak bisa salahin coachnya juga kan. Nggak ada yang Kita salah. juga nih Iya, dari sisi pelatih. nggak ada yang salah. Kita nikmati semua proses. Itu. Gitu guys. Jadi jangan membanding-bandingkan ya. Karena kasihan juga dengan usia yang masih muda. Iya. U16 terus U19 harus dibanding-bandingkan dengan kakak-kakak seniornya. Nanti yang ada mental mereka juga jadi down. Tapi menurut Coach Justin ya udah nikmati dulu prosesnya. Kita kasih proses yang ada dan juga Kita dukung. dukung dengan fasilitas. Kalau misalkan Iya. dari pemerintah, kalau kita mungkin as a moral support yang Iya. kita lakuin gitu. Kita kan cuma netizen. Buat apa lu nyinyir-nyinyir kalau mereka yuk? Kecuali gue pernah kritik pemain yang waktu U17 yang joget-joget di lapangan sementara skor Oh masih iya seri. dulu ya benar. Ya itu harus dikritik, ngerti nggak? Lu harus bangun mental juara. Oke. Unggul 1-0 harusnya tetap nggak boleh joget-joget. Don't celebrate too soon Iya, gitu. celebrate kayak Lamine Yamal, udah piala di tangan baru Baru joget-joget joget-joget. di Monggo, joget 3 hari gue dukung. Tanpa henti. Ngerti nggak? Iya. Ini baru skor seri udah joget-joget, udah gila nih orang. Oke. Tapi kan dia masih muda, jadi dia belajar. Iya. Baguslah dihantam netizen, menjadi pelajaran, bukan netizen benci dia, enggak. Warning lah gitu. Pelajaran bahwa lu harus punya mental. Kalau lu unggul, nah baru masih bisa diterima lah. Gitu. Itu dia, teman-teman semuanya. Jangan lupa. Dan kalau misalkan ngelihat dari timnas senior, Coach sempat kayaknya beberapa kali bilang kalau kita masih butuh striker. Seberapa penting sih untuk posisi depan? Penting, sangat Banget. penting, banget. Arsenal nggak juara itu karena nggak punya Nggak punya striker murni. Iya. City juara walaupun strikernya main jelek tetap top skor. Itu penting. Walaupun Arsenal cetak banyak gol di momen supreme, mereka butuh itu. Di momen yang penting, mereka butuh itu. Seorang striker yang bisa cetak gol. Nah kita nggak punya itu. Permainan oke. Oke. Rafa Strike itu pemain pintar, visinya udah. Marcelino pemain pintar. Orang sering nggak ngelihat pergerakan mereka off the ball. Itu penting, itu semua very smart. Cuman ya nggak bisa susah cetak gol. Nah ini yang kita butuhkan. Yang bisa supply ke striker agar bisa cetak gol. Kalau kita mau lolos ke Piala Dunia. Semua 4-5 striker lokal udah diberi kesempatan. Jadi artinya harus buka peluang untuk pemain luar, Coach. Gue, ya pemain diaspora. Oke. Gue bilang iya. Ada lagi nggak menurut Coach Kiper. Justin yang harus ada? Kiper yang lebih berpengalaman lah, lebih tenang. Diaspora juga atau mungkin ada pilihan untuk Diaspora. lokal? Gue bilang diaspora, kalau bisa. Ini kan masalah bisa atau enggak. Kalau Iya. nggak bisa ya lokal.
Gitu. Gue sama sekali nggak meremehkan Hernando ya. Oke. Bahkan dia juga sadar kok kalau seandainya kan dia bisa belajar. Kalau seandainya Martin Paes datang kan dia bisa belajar dari situ. Ini kan semua proses. Gitu. Jadi setidaknya kalau punya pelapis pun juga kualitasnya nggak beda jauh gitu kali ya. Ya. Dan gue nggak mungkin Martin Paes main terus juga kan. Pasti ada cederanya atau apa. Itu yang harus Atau diperhatikan. suspend ya. Nah Hernando harus siap. Sama kiper-kiper lainnya yang dipilih oleh Sintayong. Jadi seorang kiper itu bagus untuk men-share pengalaman. Itu. Kiper sama tadi striker. Kayaknya dua hal penting yang harus Semoga bisa jadi jawaban. Kalau itu akan segera terjadi, peluang kita akan lebih besar lolos. Oh iya, Coach. Ya. Sekarang kan kemarin kita bahas 30-40%. Iya. Itu bisa naik 40-50% kalau dapat kiper dan striker yang memadai. Karena mereka bisa bersaing dengan lawan-lawan yang canggih kita itu. Oh, jadi sebetulnya presentasinya cukup tinggi bagi Indonesia ya? Optimis ya, Coach? Sekarang 30-40%. Oke. Udah cukup oke lah bagi Indonesia kan? Untuk rank 34, oke banget dibanding 5 tahun yang lalu. Wow. Jadi perubahannya cukup Ini kan prestasi. banget ya? Ini kan prestasi perubahan kayak begini kan berkat kerja keras semua tim. Betul. PSSI, pemain, staf, pelatih. Mereka bekerja keras sampai hasilnya kita sebagai netizen menikmati. Iya. Dan sampai akhirnya kita juga punya positive thinking untuk langkah timnas ke depannya. Jadi kayak keraguan tuh semakin berkurang. Terkikis lah. Iya, betul. Dan ini harus kita appreciate. Bukan cuma trofi terus. Lucu aja orang cuma bilang trofi. Orang nggak ngerti olahraga itu yang cuma ngincer trofi terus. Beneran. Bener. Kalau mau trofi di mana, Coach? Senin. Atau sekarang di e-commerce. E-commerce. Bisa kan pesen piala? Bisa. Nanti Coach Justin aku bikinin. Best coach of the year. Best commentator of the year. Bisa, Coach. Nanti aku bikinin. Bukan siapa-siapa. Gue cuma rakyat jelata. Ulang tahun Coach kapan? Hari Minggu. Hari Minggu, hari libur tuh berarti. Ntar ingetin ya guys ya. Gue itu ulang tahun hampir selalu weekend. Ya nggak mungkin masa iya Coach Justin hidup hampir tiap tahun di dunia. Enggak, gue kalau ulang tahun itu selalu jatuhnya di weekend. Sering sekali jatuhnya di weekend. Emang kapan ulang tahunnya? 28 Juli. Hah? Ini 28. Guys, ini hari Minggu dong. Iya kan gue bilang hari Minggu. Ya ampun. Berarti kita dinner di mana? Kita. Pacarmu ntar gantung aku. Enggak, kita satu tim, bukan kita berdua. Coach Justin biasanya kalau ulang tahun ini menyambut ulang tahun Coach Justin 4 hari lagi nih kalau tanggal kita hari ini. Nggak, gini. Untuk gue ulang tahun itu is nice, celebrate enggak. Cuman gue itu di usia segini, every day itu special day. Jadi nggak harus tunggu ulang tahun. Ngerti nggak? Ngerti. Gue itu tiap hari gue bangun, buka handphone gue penuh dengan WhatsApp, gue balas. Itu is a blessing. Itu sebuah berkah. Oh ternyata gue masih ada job. Ternyata masih ada yang peduli sama gue. Masih ada yang perhatiin. Masih ada yang perhatiin. Ternyata masih banyak endorse yang minta rate. Podcast yang undang gue. Nah itu blessing gitu untuk gue. Itu luar biasa. Jadi every day itu special day buat gue. Nggak harus nunggu birthday. Nggak harus nunggu birthday. Tapi kalau birthday biasanya ngapain? Kerja juga kah? Enggak. Ya enjoy aja. Memanjakan diri gue shopping. Coach Justin ini hobinya gitu guys. Salah satunya adalah kayak shopping nih sekarang nih. Aku ketemu Coach Justin habis beli sepatu di mall. Terus nanti kasih jamnya baru, kacamata baru. Kan kita harus menikmati kerja keras. Orang itu lupa. Orang itu lupa kalau gue itu kerja 7 hari seminggu. Full day dong. Every day. Istirahatnya kapan? Ya di Selasa subuh. Kalau kalian tidur, gue istirahat. Nggak ada WhatsApp masuk, nggak ada apa-apa masuk. Jam 12 sampai jam 6 pagi baru gue tidur. Itu jam gue santai, relax.
Coach, tapi aku punya pertanyaan. Kalau aku tipe yang kerja biasanya untuk traveling, karena aku suka banget traveling. Jadi harus ada traveling at least beberapa kali selama 1 tahun. Dan itu adalah stress relief aku sama uang yang biasanya aku kerja, itu aku spend sana. Kalau Coach Justin kerja, mainnya apa? Aku traveling sama uang pensiun. Oh, jadi ngumpulin untuk pensiun nanti? Ya, kalau nggak siapa yang bayar gue pensiun? Iya sih, apalagi Kan kan entertainment kan, nggak kayak yang kantor punya uang pensiun gitu loh. Iya. Jadi gue kumpulin uang pensiun, walaupun gue nggak akan pensiun. Terus pokoknya. Iyalah, selama gue enjoy. Gila, gue masih muda banget, men, 57. Kalau Coach Justin semakin bertambah umur semakin kayak hot daddy gitu ya. Always hot. Always hot. Tapi berarti traveling, kalau nanti misalkan pensiun, tapi Coach Justin tetap akan di Jakarta apa enggak? Soalnya mamaku tuh planningnya pengennya di Bali gitu, kan banyak tuh Gue nggak tahu. kayak gitu. Gini, gue itu kenapa gue sekarang selalu traveling? Tiap tahun kan gue selalu sebulan ke Eropa, Amerika kan. Iya. Karena mumpung gue secara fisik bisa. Kalau gue umur 70-80 tahun, belum tentu bisa. Iya kan? Udah agak sulit lah Iya. mungkin ya. Mungkin duit gue banyak di saat itu, tapi gue nggak bisa ngapa-ngapain buat apa. Maka dari itu gue sekarang traveling, walaupun gue tetap punya tabungan, punya bisnis lain, punya investasi dan lain-lainnya. Tapi ya gue kerja untuk pensiun dan untuk traveling. Mumpung gue secara fisik masih bisa. Staminanya masih bagus. Stamina masih bagus banget stamina. Nggak usah ditanya, orang kerjanya aja 247, gimana stamina yang nggak bagus? Buktinya gue di umur gue masih main bola. Buktinya gue kalau keluar negeri ke Eropa, kemarin kan gue ke 10 hari ke Eropa. Iya. Everyday gue jalan 10-12 kilo. Kuat. 10-12, masa sih? Itu Coach? standar. Lama banget loh itu. Itu standar. Pegel kali. Kan gue selalu punya iWatch. Smartwatch. Sebelum ini kan gue punya iWatch. Gue cek berapa kilo hari ini gue jalan. Itu standar. Itu jauh banget loh. Guys. Kaki sakit sampai gue selalu beli ekstra sepatu yang baru yang lebih enak gitu. Tapi emang kalau di Europe harus jalan sih, ya kan? Iya. Amerika juga, New York jalan. Kecuali LA enggak. New York, Washington, Boston, Chicago, Vegas jalan semua. Sehat sih. Kalau di luar tuh gitu, orang luar tuh sehat-sehat makanya kuat jalan. Betul. Dan gue kan dari dulu aplikasi. Iya, gue kan dari dulu ya gue lama di Belanda jalan sama naik sepeda. Kalau di Belanda tuh kalau nggak jalan naik sepeda. Iya. Maka dari itu gue sekarang di usia segini ya gue masih happy, masih bisa main bola. Banyak orang seumur gue itu udah nggak main bola, banyak banget malah 40 udah berhenti main bola. Gue umurnya masih main bola, baru beli 2 sepatu baru lagi. Mau main bola lagi. Padahal coach smoking, cuma balance kali ya. Iya. Balance is the key, guys. Coach, kita move on yuk ke ini by the way screen-nya baru tapi aku sekarang di sini mau kasih TV. Enggak, itu udah lama, kamu aja jarang. Udah lama. Dari Best T, menurut Coach, Timnas U19 dapat banyak kritikan karena pemain yang tidak bisa menjalankan game plan pelatih ini apa sih atau pelatih yang salah pilih pemain. Ya. Pemain-pemainnya. Jadi gini, ini semua proses. Yang namanya sepak bola dan di semua olahraga kita seleksi. Yang main kan 11. Yang terseleksi kan 23, 25, I don't know berapa. Pokoknya banyak lah, lebih dari 2 kali dari 11. Oke. Pelatih ini selalu bereksperimen, mencoba. Mau U19, mau U16, U17 sama semua. Oke. Mereka mencoba. Pelatih itu punya game plan, dia coba menseleksi dari 22, 25 pemain ini yang menurut pelatih ini bisa menjalankan game plan-nya. Nah, dari sekian banyak, kan pasti ada jadi starter. Ya starter ini yang menurut pelatih kira-kira bisa menjalankan. Tapi yang namanya pemain juga manusia. Bisa aja dia di latihan bagus, di match-nya jelek. Dan ini bukan U19. Clarence Seedorf di klub bagus banget, 3 kali juara Champions League dengan klub berbeda. Di timnas hancur-hancuran. Oke. Nah, ini bisa terjadi. Nah, nanti si pelatih akan ngelihat, oh, gue udah kasih dia kesempatan berapa kali nggak perform, baru ganti dulu, kasih. Nah, kalau yang kasih nggak perform, bisa dirombak lagi. Dan ini semua akan tambal sulam. Dan ini butuh waktu, karena turnamen kan pendek.
Iya. Gitu. Oke, jadi ini sebetulnya part of proses dan pelatih juga yang mencoba Iya, untuk jadi bukan salah pelatih atau pemain. mencoba racikannya gitu Iya, kan, Coach. kan pemain bisa under pressure juga nggak perform. Gitu. Oke, next dari Om Manoe. Hai Coach, sebagai mantan pelatih timnas, hal apa aja yang harus dilakukan untuk mempercepat chemistry antar pemain? Di mana antar pemain timnas kan hanya sebentar latihan bersama dan mengenal satu sama lain. Apalagi adanya perbedaan culture. Apakah cepat beradaptasi termasuk soft skill yang harus dimiliki sebagai pemain? Ini bagus ya berarti? Ini bagus. Ini pertanyaan bagus, Om Manoy. Yang terakhir dulu, apakah cepat beradaptasi termasuk? Soft skill. Iya, ini penting. Karena sepak bola adalah teamwork. Betul. Jadi soft skill ini harus punya. Gue punya satu cerita. Jadi pada saat itu gue dirtek Electric PLN. Itu klub pro futsal. Oke. Kita punya sponsor baru. Tak. Hari pertama latihan, setengahnya pemain baru, setengah pemain lama. Nggak klop. Amburadul mainnya. Sponsor lihat, coach kok mainnya kayak begini. Kaget ya mereka. Gue bilang, my friend, ini hari pertama, kita butuh adaptasi. Dan di tahun itu, kita juaranya. Juara Liga Pro Futsal. Dari yang mainnya day one. Dari main day one. Nah, caranya gimana? It's very simple. Lu kalau punya datengin banyak pemain yang berbeda, dan ini bukan pemain Jakarta ya, benar-benar dari luar, walaupun pemain orang Indonesia semua, tapi dari luar daerah. Gitu, ya. Lu sebelum latihan, lu main game. Main games. Games dengan bukan games bola ditendang, bola dilempar, kucing-kucingan, bikin tim atau apa, yang kalah push up, kayak gitu. Lu main game. Nah, dari game ini lama-lama mereka saling kenal. Jadi yang tim lama, let's say ada 20 orang nih, pemain baru pemain lama ada 12 orang, pemain baru ada 15 orang. Digabung. Jadi bukan yang lama-lama, enggak, digabung. Terus kalau kita TC keluar, kamarnya digabung yang lama sama yang baru, lama baru. Nah, dari situ, dari game itu cepat. Itu adaptasi yang cepat. Seminggu cukup. Masuk akal sih, patut dicoba tuh kayak tips. Nah, itu gue selalu lakukan. And it works, Coach. It works. Di timnas gue lakukan, di klub gue lakukan, di SSB gue lakukan. Jadi main game. Gamenya bukan game bola. Game kucing lempar bola atau apa kayak gitu atau gandengan pemain biar nggak kena ke lempar atau ke apa kayak gitu. Very simple game, game SD. Ya. Nah itu membuat chemistry-nya cepet adaptasi. Iya. Karena teamwork ya. Ya. Oh, itu menarik. Jadi bisa dicontoh tuh main games. Kedengarannya simple, tapi ternyata efektif. Nah, dari Sola Gracia Felinov. Nih, permisi Coach. Menurut Coach, sebaiknya skuad yang mengisi slot timnas di Piala AFF 2024 November sampai Desember 2024 nanti, skuad senior yang ada di Liga 1 atau kelompok usia U16 atau U19 saja. Terima kasih. Gue bilang pemain senior ada di Liga 1. Kenapa? Karena yang U16, U19 itu ada ranahnya sendiri. Dan pemain Liga 1 ini kan nyaris nggak dapat kesempatan. Sedikit pemain yang main di timnas kan. I mean, pemain lokal aja banyak yang main di luar. Arhan, Marcelino, Asnawi. Sementara yang non itu Rizky Ridho yang lainnya kan main tapi nggak jadi starter. Nah, pemain yang tidak termasuk tidak terseleksi atau nggak pernah main di timnas senior itu layak diberi kesempatan di AFF. Dan Erick Thohir sudah mengatakan itu dan gue setuju banget. Berikan mereka kesempatan, berikan mereka panggung untuk mereka menunjukkan, gue layak loh main di senior. Gitu. Jadi etalase juga sebetulnya. Ya, etalase juga dan buat ini pelatihnya Sintayong ya, AFF ini. Belum ada. Oh belum tahu ya, oke. Kayaknya bukan Sintayong, kayaknya Sintayong akan tetap fokus ke senior ya. Tapi intinya adalah ya Sintayong pasti akan pantau
Gitu. Oke, itu dia semoga terjawab soal Gracia dari Gross Bold nih. Coach, menurut Ragnar, dia bilang sedikit sulit menyesuaikan taktik di klub di timnas. Di klub dia juga bilang bermain simple bola-bola bawah. Tapi di timnas dia bilang agak berbeda. Banyak long ball dan banyak lari. Menurut Coach Justin, butuh berapa lama untuk para pemain khususnya yang baru bisa mengaplikasikan taktik dari STY? Terima kasih, Coach. Gue rasa tiap pemain berbeda ya. Ragnar belum biasa dengan sistem ini karena dia dari kecil selalu bermain simple bola-bola bawah. Tapi kalau lu mau main di timnas, ya lu harus adaptasi dengan apa yang diinginkan oleh pelatih. Dan terbukti ada hasilnya kok. Nah sekarang kalau Ragnar nggak bisa bersaing atau tidak mau berubah, dia akan diganti. Tapi gue rasa Ragnar bisa berubah. Memang nggak gampang, tapi bisa. Butuh agak lama. Ini kan termasuk salah satu diaspora yang cukup baru ya. Ragnar. Ya, jadi Ragnar butuh waktu aja. Oke. Tapi harusnya bisa lah ya, Coach. Bisa. Dan kita emang harus kita yang menyesuaikan ke taktiknya pelatih. Gue level amatir. Waktu gue main di itu, gue main di segala posisi kecuali kiper. Kiri, kanan, striker, bertahan, tengah, belakang, semua. Karena gue mau main, gue mau jadi starter. Jadi coach back kiri main. Karena gue dua-dua bisa kaki kiri kanan bisa kan. Jadi gue main di mana, pokoknya gue harus main. I don't care. Dan gitu. itu. Iya, jadi masalah kalau lu mau main harus bisa. Nah, dan harus mau di tempat di mana aja. Ya. Oke, itu dia Gross Bold. Next dari Alif Rafli. Coach, mau tanya, kira-kira realistis nggak sih untuk PSSI menjalani kerjasama atau kolaborasi dengan La Masia-nya FC Barcelona? Mengingat La Masia itu memiliki sistem grassroots atau pengembangan pemain muda yang salah satu terbaik di dunia. Ini benar. Ini oke. Sistem pengembangan sepak bola di Indonesia lebih efektif. Ya, ini oke. Ini bagus dan ini menguntungkan kalau itu dilakukan. Tapi kembali lagi jangan lupa masalah kita itu bukan hanya di SSB. Tapi kompetisi yang nggak ada. Kompetisinya nggak ada. Iya. Nah kompetisi ini harus diterapkan dulu. Baru kedepannya bisa kerjasama dengan La Masia. Belajar. Nggak ada salahnya kita belajar. Mau itu La Masia, mau itu Ajax, Utrecht, Bayern Munchen, Juve, Inter. Belajar nggak ada salahnya. Tapi kembali lagi, kalau lu belajar doang, tapi nggak ada kompetisi, nggak akan kemana-mana. Benar. Belajar teorinya udah banyak, tapi pengaplikasiannya bingung gimana. Betul. Next, kita bahas apa lagi nih dari Mogel. Apa benar, Coach, kalau timnas junior kita semua kelompok umur patokannya menang cetak gol, mengabaikan permainan cantik dulu, enak ditonton gitu aja, Coach? Gue bilang ini nggak benar. Kenapa? Setahu gue, Coach Nova mainnya bagus. Jadi nggak hanya fokus ke menang. Bahkan dia sendiri keluarkan statement yang udah bertahun-tahun gue bilang, seumur segini kita harus belajar nikmati proses. Bukan untuk menang kalah, nanti ada waktunya untuk menang kalah. Dan itu gue setuju. Jadi ini nggak benar ini. Nggak benar kalau dibilang patokannya menang cetak gol. Salah, gitu ya? Enggak. Itu nanti. Itu pahami game plan dulu. Game plan-nya harus tepat. Salam Football Indonesia. Halo Coach, mau tanya. Coach kan menentang keras regulasi pemain asing yang ditambah menjadi 8. Oke. Solusi apa dari Coach supaya klub-klub Indonesia bisa bersaing di AFC? Liga kita udah ketinggalan dari negara-negara di Asia. Contoh PSM dibantai sama tim Malaysia. Waktu itu PSM cuma gunain 2 pemain asing. Sementara tim Malaysia bisa gunain 9 pemain asing karena mayoritas Liga-Liga ASEAN udah menggunakan 9 pemain asing atau nggak ada batasan pemain asing. Oke. Ini contoh bahwa instan. Kita mau instan. Tapi kedepannya tidak akan mendukung pemain-pemain kita. Ngerti nggak? Kalau kita tetap bermain dengan 2, dibantai terus nggak apa-apa. Artinya kita harus mengajari bahwa kita ada yang kurang. Kurangnya di mana ya? Perbaiki kekurangan itu. Salah satu di youth development. Karena kalau kita bicara kompetisi beda sama timnas. Ya, oke. Kompetisi ini benar-benar jangka panjang. Jadi bukan di top kompetisinya, di youth-nya.
di bawahnya itu harus diperbaiki sehingga kedepannya dengan duanya kita bisa bersaing. Buktinya Malaysia dengan 9 pemain asing dibantai juga dengan klub-klub lain kok, dengan Korea, dengan Jepang. Nggak ngaruh juga. Iya, nggak ngaruh juga. Emang mereka berapa kali juara atau masuk 4 besar di AFC Champions League? Kagak juga kan? Jadi nggak ngaruh juga. Itu bukan faktor utamanya maksudnya Bukan, gitu ya? iya. Beda kalau dengan timnas. Gitu. Kalau timnas semuanya pendek-pendek kan, turnamen pendek semua pendek beda. Kalau kita bicara liga, Panjang itu. klubnya panjang. Hampir setahun. Nah, kalau seandainya 2, ya lu perbaiki, terutama youth-nya lu perbaiki, cara mainnya lu perbaiki, gizi perbaiki, mental lu perbaiki, banyak yang harus diperbaiki. Tuh, Gitu. banyak PR-nya ternyata. Oke, itu dia. Semoga terjawab. Next dari Husni Mubarok. Ada, halo Coach, kemarin di Copa America diterapkan tanpa extra time jika suatu pertandingan berakhir seri dan langsung adu penalti. Seandainya peraturan itu diterapkan secara global, gimana ini dampaknya untuk sepak bola ke depan? Ini menarik nih. Gue setuju. Ini Setuju pertanyaan gak, bagus, Husni. Setuju gak dengan hal ini? Gue setuju extra time disingkirkan. Dihapuskan aja. Iya. 15 kali 2 kan berarti 30 Ya, menit tuh. itu dihapus langsung penalti. Langsung. Ya. Gue nggak ngelihat tujuannya 2 kali 15 menit itu apa. Mereka udah bersaing, justru staminanya semua menurun. Bener. Yang kita lihat adalah 30 menit bermain jelek. Ya. Hanya nahan untuk menuju penalti. Ini dihapus saja. Dan ini bagus untuk pemain karena pemain menghemat tenaganya 30 menit. Biar untuk next match-nya, untuk yang lolos akan lebih fit di atas kertas secara teori. Karena biasanya kemarin sempat jadi obrolan juga ya antara teman-teman host waktu itu siaran. Karena menariknya Coach kalau misalkan ngelihat babak perpanjangan waktu, biasanya at the end akan tetap ujung-ujungnya penalti juga. Betul. Gitu. Ada memang pertandingan-pertandingan yang bisa kayak Inggris, Slovakia itu. Iya. Jerman, Spain juga kalau sampai extra time kan. Ada memang. Tapi biasanya mostly itu berakhir ke penalti juga gitu. Jadi betul. Kalau dihapus sih kayaknya akan lebih baik. Gue lebih oke. Ya, gue lebih setuju. Cuman ya kalau extra time kan bisa banyak jualan. Lumayan tuh 30 menit iklannya kan banyak, Coach. Iya, itulah intinya. Lu tau kemarin berita yang terjadi bahwa FIFPro itu asosiasi pemain profesional, itu protes ke FIFA karena pemain itu udah sekarang nggak ada istirahat lagi. Dia ambil contoh Julian Alvarez, kan sama City ikut main Champions League, abis itu selesai FA Cup menang, kalah lawan MU, dia pindah ke timnas Argentina, ikut latihan. Timnas Argentina selesai juara, tanggal 17 harus langsung ikut City ke Tokyo. Kapan istirahatnya? Iya. Dan ditambah tahun depan 2025 kan nggak ada Piala Dunia atau Piala Eropa, tapi ada Piala Dunia antar klub. Antar klub, iya. Jadi sebetulnya kalau dilihat ya tiap tahun ada aja. Iya, jadi dari 4 tahun antar Piala Dunia itu kosongnya cuma 1. Dan itu nggak make sense. Belum Nation League gitu-gitu kan. Iya, itu kan bullshit. Itu semua tujuannya untuk keruk duit buat FIFA. Kamu tahu gaji presiden FIFA atau UEFA siapa berapa? Nggak tahu berapa. Gue juga nggak tahu. Jadi gimana? Karena nggak ada yang tahu. Loh, maksudnya kita nggak bisa lihat? Nggak bisa lihat, nggak dibuka. Berarti artinya gede banget dong, Coach. Memang. Kalau sampai masyarakat tahu, artinya timbul pertanyaan besar. Memang. Kan, makanya dirahasiakan. Betul. Kan bajingan semua itu. Jadi mereka mau ngapain, nggak ada yang tahu. Kasih bonus berapa, tapi nggak ada yang tahu. Kan bajingan itu. Nah, itu untuk memperbaiki buat gini-ginian. Iya. Ujung-ujungnya duit, bener. Iya. Loh, ujungnya duit. Ya, kita bantu sepak bola di negara. Emang semaju apa sih sepak bola di Lesotho atau di Nepal atau di Zimbabwe? Nggak lu bantu-bantu juga. Gila ya, kasihan sih pemain-pemainnya. Lebih ke pemain-pemainnya sih, Coach. Karena jadinya sebegitu padat. Makanya gue dukung ESL. Biar bisa ngelawan orang-orang mafia yang di atas itu semua. Tapi ini dengan gayanya pakai jas, dasi, berdasi. UEFA, FIFA.
Gue kalau nginep di hotel kan lihat Banyak nggak? bobo kan, kalau gue nginep di hotel bintang 5 lah. Kan kadang ngelihat mereka. Nggak usah songong loh. Cuman karyawan koruptor juga loh. Sebel gue, gaya sejuta loh. Ya kan gayanya pasti tinggi dong. Sejuta gaya. Orang FIFA nih gue gitu. FIFA. Gue YouTuber. Aduh, ya. Jadi jawabannya adalah kita setuju. Nah, dari Erna. Coach, kenapa orang bule itu selalu percaya diri belak-belakan dan tidak suka basa-basi? Sedangkan kita ngomong apa aja terkadang nggak berani. Pola pikir seperti itu dibentuk dari kecil saat di sekolah yang menuntut para murid untuk lebih komunikatif dan berani untuk mengungkapkan pendapatnya. Erna yang tanya, Erna yang jawab, dan Erna benar. Ya, makasih Erna ya. Thank you. Erna benar. Karena ya gue lihat diri gue sendiri lah. Besar di Belanda, umur 12 sampai 32 tahun. Gue ngomong apa adanya, straight to the point, nggak ada basa-basi. Banyak yang nggak suka, banyak yang nggak bisa terima, itu hak kalian. Tapi lu nggak bisa ngatur gue. Karena gue tidak fitnah. Gue tidak gosipin lu di belakang lu. Gue ngomong A di depan, di belakang gue juga ngomong A. Nah ini masalah budaya. Iya, ini budaya timur kan begini Coach ya. Asian value. Begini. Tapi kadang kalau misalkan ketemu orang yang belak-belakang, banyak orang yang mungkin jadi kayak gampang sakit hati Coach. Iya, ya orang kita emang suka baperan. Baper. Iya, ya itu kan kalau gue ngomong orang baper, yang salah siapa? Kan gue nggak. Iya, exactly. Yang baper. Berarti itu pilihan kalian guys. Gue tetap tidur nyenyak kok. Ya, jadi Erna bener. Dan itu mulai dari usia dini, dari keluarga. Anaknya diberi kesempatan. Kalau di sini anak ngomong berani ngelawan kan, kurang ajar. Kurang ajar. Padahal kalau di sana, oh ya lu bener. Iya. Karena itu bagian dari berpendapat kan? Ya, itu sangat dihargai di luar. Dan gue rasa ya, gue sih bilang budaya ini harus dirubah. Tapi yang bisa merubah kan orang masing-masing. Iya. Sangat sulit, butuh waktu lama. Yeah. Tapi ya that's okay. Makanya gue nggak mau ngurusin orang lain, ngurusin diri gue sendiri aja. Tapi itu udah paling bener Coach. Karena kalau ngurusin orang lain capek. Ngapain? Emang. Nggak usah, itu bener. Next dari Reza Alvarez. Coach, gimana tanggapannya soal orang atau fans yang susah move on dari tim dengan skuad terbaik dari sebuah era? Kayak Brazil, eranya Ronaldinho, MU, eranya Sar, dan lain-lain. Oke, kalau benar apakah sudah move on dari masa-masa seperti itu? Jawaban dari coach nanti bakal ngejawab apakah bagi coach sepak bola itu sendiri bisa lebih besar dari sebuah tim atau skuad dari suatu negara atau gini ya. Kita harus menempatkan diri kita bahwa yang namanya olahraga itu, kalau lu nggak bisa menerima kekalahan, jangan ngikutin olahraga. Kalau lu maunya menang terus kayak fans netizen yang banyak yang tolol itu, jangan ngikutin olahraga. Olahraga adalah bagian menang kalah. Kedua, kita ini cuma fans. Kalau tim kita menang-menang terus, emang makan di Plaza Senayan gratis? Enggak. Harus bayar kan? Jadi nggak usah lebay kalau ngefans. Nikmati aja bagian dari entertainment. Gue sebuah fans Barca, gue menikmati eranya Tiki Taka Pep, eranya Messi. Habis itu keluar ya enjoy aja, mau gimana lagi. Lu kan cuma fans. Walaupun udah nggak mungkin semenarik dulu kayak Brazil. Oh iya, dulu eranya Brazil juga, MU ya. Nikmati aja. Kan ini sebuah proses, ups and down. Nanti akan masanya naik lagi. Tapi nikmati dulu pada saat lu di bawah. Biar lu bisa enjoy. Jadi jadi fans itu nggak usah lebay. Iya. Tapi kalau MU berasa banget ya, Coach, ya, waktu bagus. Eranya Sir Alex. Ya bagus lah. Biar kita sebagai fans non MU bisa nginjek-nginjek. Tinggal bilang aja saya sebagai fans Arsenal. Bisa nanti ada masa Arsenal turun lagi ya diinjek-injek lagi gantian ya. Tapi kan enjoy aja. Sesuai dengan kata Coach kan. Itu dia. Next. Kita masuk ke Nafridge. Hai, Coach, ingin bertanya.
seperti halnya Jepang memiliki Takefusa Kubo yang dari kecil dididik oleh Barcelona dan La Masia, gimana caranya supaya bakat-bakat emas Indonesia juga bisa berada di akademi klub top Eropa? Apakah federasi harus turun tangan untuk bisa menyalurkan mereka ke Eropa? Karena seperti yang Coach pernah bilang, ya kan, Simon Tamata pun Simon Tahamata. Simon kurang tuh berarti ya, typo ya. betul. Asli dari Indonesia dan gaya Indonesia, tapi karena dididik lingkungan yang suportif dan juga infrastruktur yang mendukung, akhirnya beliau bisa menjadi legenda Ajax. Yang notabene adalah klub top Eropa. Terima kasih. Ya, ini pertanyaan bagus, memang nggak gampang. Karena ini akan lebih gampang gini. Ini akan lebih gampang kalau di Indonesia sudah profesional dalam merekrut pemain, dalam pembinaan. Kalau itu terjadi, kalau saya di Indonesia udah profesional, punya kompetisi youth, semua gampang. Jalan semuanya. Liga Indonesia bersaing dengan Liga Korea dan ke Jepang, mereka akan lebih cepat terpantau. Karena nggak banyak dari kecil kelihatan lah. Ya kenapa nggak kelihatan? Karena nggak ada kompetisi. Kalau ada kompetisi akan lebih sering kelihatan kan. Kalau lu main di tarkam doang susah. Jadi kembali lagi, semoga masa ini datang di mana Indonesia memiliki pembinaan seperti Jepang, Korea, di mana pemain-pemain ini dipantau oleh klub-klub besar sehingga mereka dari kecil bisa pindah. Iya. Salah satunya dengan kompetisi Pembinaan yang lagi, jalan. kompetisi lagi, kembali semua ke sana. Iya. Gitu. Itu dia, Maverick. Semoga terjawab. Nah, oke, kita udah masuk ke terakhir kata-kata hari ini, Coach. Kata-kata ini adalah percaya proses. Tidak ada yang jatuh dari langit atau instan. Yang instan itu cuma hujan. Dan yang jatuh dari langit cuma Hujan. golnya Mudrik. Golnya Mudrik. Pintar kamu masih ingat. Hanya golnya Mudrik yang jatuh dari langit. Oke? Itu dia. Yang lain itu semua proses. Percaya itu. Nikmati proses. Nikmati proses. Setuju? Setuju nggak teman-teman semuanya? Harus setuju ya, karena proses adalah mungkin salah satu hal yang paling sulit ya, Coach. Tapi harus bisa kita jalanin. Kalau gitu, thank you so much sudah menyaksikan Jaspil di hari ini. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Jangan bosan-bosan, jangan lupa like, subscribe, share ke teman-teman kalian. Pokoknya nonton terus Jaspil bareng juga Coach Justin. Coach, thank you so much. Sampai jumpa lagi. Dan Natasha Germania pamit mewakili Coach Justin dan teman-teman semuanya. See you next time. Bye.